lagi pada pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai perspektif untuk memahami psikopatologi. Jadi nanti akan ada 4 perspektif. Ada 4 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami psikopatologi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai biomedical view atau biomedical perspektif. Kita akan meninjau masing-masing perspektif lewat 2 aspek. Jadi secara teoretik bagaimana abnormalitas itu terjadi, dan yang kedua adalah treatment atau pengobatan apa yang cocok gitu ya secara teoretik. Nah, pada biomedical view atau biomedical perspektif, pendekatan ini yakin bahwa yang menyebabkan abnormalitas itu adalah gangguan fisik atau physical illness atau lebih dikenal sebagai somatogenik. Kalau ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas mengenai sumber psikopatologis ya, ada somatogenik dan ada psikogenik. Nah, biomedical view ini atau perspektif lebih banyak disebabkan oleh somatogenic causes atau physical factor. Jadi orang sakit, orang abnormal itu karena sakit, dan orang sakit itu kemungkinan menunjukkan perilaku yang abnormal. Karena dia basicnya fisik, basicnya medis, maka kita lihat di sini pendekatannya atau treatment yang diajukan secara teoretik juga berdasarkan medis. Jadi medis yang disembuhkan, yaitu melalui pengobatan ataupun melalui pembedahan jika diperlukan, baik itu yang dilakukan oleh psikiater ataupun yang dilakukan oleh ahli bedah saraf atau neurosurgeon. Nah, kemudian selain pembedahan juga bisa dilakukan pengobatan melalui medikamentosa, yaitu melalui obat-obatan, misalkan dengan memberikan antidepresan untuk menekan atau menghilangkan kecemasan, atau dengan menggunakan elektrokonvulsif terapi atau ECT. Bisa juga dengan insulin shock terapi, dan balik lagi bisa dengan pembedahan seperti itu ya. Jadi memang arahnya penyembuhannya adalah tubuh yang disembuhkan, simptom-simptom fisik yang disembuhkan seperti itu. Diharapkan dengan menyembuhkan fisik, maka simptom-simptom penyerta misalkan ada kaitannya dengan ketidaknyamanan, rasa nyeri itu juga bisa hilang. Kemudian perspektif yang kedua atau model yang kedua adalah psychodynamic view. Menurut psikodinamika, pendekatan psikodinamika, abnormalitas itu terjadi karena proses internal. Jadi lebih banyak didasarkan oleh pada proses di dalam psikis atau psiki atau jiwa seseorang gitu ya. Bersifat psikologikal, jadi lebih ke arah banyak psikologis yang disebabkan oleh konflik ketidaksadaran atau unconscious conflict. Nah, ini murni pendekatannya adalah psikogenik, psychological factor. Sehingga kalau kita lihat di sini penyembuhannya pun dia menawarkannya adalah penyembuhan yang sifatnya menyembuhkan jiwa atau menyembuhkan psikis. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di ketidaksadaran, seperti itu. Karena yang mendasari abnormalitas itu adalah konflik ketidaksadaran, maka tujuannya pada terapi yang menggunakan pendekatan psikodinamika itu adalah mengangkat sesuatu yang tidak sadar itu menjadi sadar dengan cara mengembangkan insight pada seseorang. Bisa melalui psikoterapi salah satunya. Dan ada beberapa juga teknik lain yang menggunakan pendekatan psikodinamika. Jadi orang diharapkan setelah diberikan psikoterapi dapat menyadari ataupun mendapatkan insight yang menyebabkan konflik-konflik ketidaksadaran. Seperti itu. Kita masuk pada pendekatan ketiga, yaitu behavioral view atau perspektif behavioral. Pada pendekatan behavioral agak berbeda dengan pendekatan psikodinamika, di mana pendekatan behavioral ini melihat perilaku abnormal itu sebagai perilaku yang disebabkan oleh adanya kesalahan belajar atau maladaptive behavior, atau bisa juga karena kebiasaan yang salah atau faulty habit, dan bisa dan atau pikiran yang salah atau pikiran yang irasional. Itu kalau sudah masuk kepada pikiran, maka tidak hanya murni behavioral, tapi sudah melibatkan faktor kognitif. Jadi kognitif, behavioral, faktor seperti itu. Jadi ada faktor kognitif, ada faktor behavioral. Pendekatan behavioral percaya sekali bahwa ketika kita memperbaiki cara belajar yang salah atau kebiasaan yang salah, maka kita dapat membantu orang-orang dengan perilaku abnormalitas. Maka kita dapat membantu orang-orang yang menunjukkan perilaku abnormal. Sehingga pendekatannya yang ditawarkan secara teoretikal adalah dengan cara memberikan cara belajar baru atau mengajarkan respon baru atau cara berpikir baru untuk menggantikan perilaku yang maladaptif ataupun kesalahan berpikir tadi. Nah, siapa yang memberikan? Biasanya diberikan oleh terapis yang sudah terlatih
untuk menggunakan pendekatan kognitif ataupun pendekatan behavior. Seperti itu. Banyak teknik-teknik yang menggunakan pendekatan behavior, misalkan desensitisasi sistematik untuk orang-orang yang mengalami fobia, atau conditioning, baik itu classical conditioning maupun operant conditioning yang melibatkan reinforcement atau reward. Ada juga shaping gitu ya, membentuk perilaku seseorang, ada juga flooding, seperti itu. Banyak tekniknya behavioral ini. Kemudian perspektif selanjutnya adalah diathesis stress view atau perspektif diathesis stress. Pada pendekatan ini atau pada model ini, penyebab abnormalitas dilihat sebagai sesuatu yang berdasarkan oleh genetik juga, namun disertai dengan stres yang berlebihan seperti itu, sehingga seseorang mengembangkan gangguan. Oke, jadi ada aspek biologis, ada juga aspek psikologisnya. Pendekatan ini percaya bahwa ketika kita mengurangi stres, ya stres berlebihan pada fase perkembangan, maka itu akan mengurangi kemungkinan seseorang itu mengalami gangguan mental di masa yang akan datang, terutama pada orang-orang yang memiliki kecenderungan mudah cemas gitu atau mudah mengalami gangguan mental. Pendekatan teoretiknya adalah dengan cara mengurangi stres, memberikan cara mengcoping atau menyelesaikan masalah yang baru, sehingga kemampuan untuk mengatasi stres dari masa ke masa itu juga dapat meningkat. Harapannya di masa yang akan datang ketika dia mengalami masalah yang serupa, orang ini akan lebih terampil gitu untuk mengelola stresnya. Seperti itu. Oke, baik. Demikian materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang psikopatologi model dalam melihat abnormalitas. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai membahas gangguan yang dapat dialami seseorang, terutama terkait dengan gangguan mental berat. Oke, terima kasih. Selamat belajar.